Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kecepatan pertumbuhan Nili terlalu menakutkan. Mereka semua sadar bahwa Nili seperti elang yang akan merentangkan sayapnya dan melangkah ke panggung yang tidak pernah bisa mereka lakukan dalam hidup mereka, mencapai lokasi yang tak terbayangkan bagi mereka. Nili, dengan pengetahuan dan pengalamanku, tidak mungkin bagiku untuk memberimu saran lagi. Nihai terdiam sejenak dan melanjutkan, kamu tanpa diragukan lagi, orang yang paling menonjol di antara generasi muda keluarga tanda surgawi kita. Saya tidak bisa membayangkan seberapa tinggi Anda akan mencapai di masa depan. Karena Anda telah memutuskan untuk pergi berlatih, kami tidak akan menghentikan Anda untuk melakukannya. Anda telah melihat segala sesuatu di perbendaharaan keluarga dan tidak ada yang menarik perhatian Anda lagi. Saya juga merasa bahwa barang biasa juga tidak akan menarik minat Anda. Namun, item ini telah diturunkan di keluarga tanda surgawi kami selama beberapa generasi dan hanya penerus posisi patriark yang dapat memilikinya. Mendengar kata-kata Nihai, Nili menjadi sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang bisa Nihai bicarakan. Sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh penerus patriark. Bahkan Nien memandang Nihai dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa yang Nihai bicarakan. Bahkan Nien dan yang lainnya tidak menyadari item ini dan aku tidak tahu apa gunanya item ini. Nihai tersenyum saat dia mengeluarkan cincin interspatial dari dadanya, mengambil sebuah kotak kecil darinya. Setelah itu, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain merah. Melihat tindakan Nihai, Nili dan yang lainnya menjadi semakin penasaran, bertanya-tanya apa yang selama ini disembunyikan Nihai secara diam-diam. Nihai membuka bungkus kain merah dan mengeluarkan barang itu. Melihat item itu, Nili terkejut, ini. Mendengar kata-kata Nili, Nihai menatap Nili dengan kaget dan bertanya, apakah kamu tahu apa ini? Nien dan Ni Ming melihat barang di tangan Nihai, merasa sedikit kehilangan. Item di tangan Nihai adalah selembar kertas sisa yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang setipis sayap jangkrik. Ketika sinar matahari menyinarinya, sinar matahari bahkan bisa menembusnya sedikit dan dipenuhi dengan kata-kata padat yang sulit dipahami. Nili menganggukkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa ini? Alasan mengapa Nili bisa terlahir kembali sangat terkait dengan item ini. Dalam kehidupan sebelumnya, budidaya Nili telah mencapai alam yang tak terbayangkan oleh manusia. Bahkan jika ahli peringkat Heavenly Fate, di depan orang-orang seperti Nili masa lalu, mereka tidak akan berbeda dari semut. Namun, bahkan dia pada saat itu tidak dapat memahami dari mana buku roh iblis duniawi itu berasal. Saat itu, buku itu belum lengkap karena kurang 8 halaman. Dalam hidup ini, Nili menemukan sepotong halaman sisa buku roh iblis duniawi dari peti mati kosong Kaisar Kongming. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nihai akan memiliki yang kedua bersamanya. Karena halaman sisa ini diturunkan melalui leluhur keluarga tanda surgawi, mungkinkah mereka entah bagaimana terkait dengannya? Nili tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memikirkannya dan menyerah. Adapun teka-teki ini, dia akan mendapatkannya di masa depan. Aku juga punya sepotong denganku. Nili mengeluarkan halaman sisa yang dia miliki dan berkata, aku punya perasaan bahwa halaman sisa ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Patriark dapat memberikan halaman ini kepada saya untuk menjaganya tetap aman. Melihat selembar kertas di tangan Nili, Nihai melebarkan matanya. Dia selalu tahu bahwa sisa halaman ini adalah objek yang luar biasa, karena sudah diturunkan sejak zaman kuno. Kecuali dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili juga akan memiliki halaman dengannya. Dia tidak tahu rahasia besar apa yang Nili bicarakan, tapi itu mungkin sesuatu yang hanya bisa diungkap olehnya. Kamu dapat memilikinya. Nihai menyerahkan selembar kertas ke Nili. Setelah menerima halaman sisa buku roh iblis duniawi, dan membandingkan keduanya, Nili menyadari bahwa kedua bagian ini identik. Bahkan kata-kata di atasnya persis sama. Nili merajut alisnya. Hanya apa yang terjadi? Apakah ada halaman berulang di buku roh iblis duniawi? Karena dia tidak bisa memahaminya, dia menyerah untuk memikirkannya dan menyimpan 2 lembar kertas itu.
Nili, karena item ini telah diturunkan sejak zaman nenek moyang, kamu harus menjaganya dengan baik. Mi Ming mendesak. Dia adalah orang yang berhati-hati dan berhati-hati. Meskipun putranya segera mencapai peringkat legenda, dalam hal keluarga, dia tetap sangat rendah hati dan berhati-hati dengan tugasnya. Karena itu, dengan masalah pusaka, dia tentu tidak akan berani lalai. Aku mengerti, ayah. Nili menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, aku pasti akan menyimpannya dengan aman. Setelah Nili mengobrol dengan Nihai dan yang lainnya sebentar, dia kembali ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Dia merasa tidak enak untuk keluarganya. Setelah kelahirannya kembali, dia terus bergerak untuk menjaga kota Glory tetap aman dan, oleh karena itu, tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Namun, kali ini, dia tidak punya pilihan lain. Setelah kota Glory benar-benar aman, barulah Nili dapat bersantai. Malam berangsur-angsur menjadi gelap dan sunyi. Di pagi hari, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dia menyelesaikan persiapannya dan pergi. Ketika dia mencapai gerbang kota Glory, dia melihat Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya menunggunya. Nili melihat ke arah dinding yang jauh dan melihat dua sosok berdiri di sana. Ini Ye Mo dan Ye Zong. Mereka mengawasi mereka dari kejauhan dan tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nili dan sisanya. Sinar matahari keemasan menyinari tubuh mereka seolah-olah menempatkan jubah emas di atas mereka. Melihat dua sosok tegas, mata Nili memancarkan jejak air mata. Dalam kehidupan sebelumnya, kedua sosok ini selalu berlumuran darah dari pertempuran tanpa akhir. Itu karena kota Glory berada di bawah perlindungan mereka sehingga berhasil tetap berdiri begitu lama. Namun, seorang pria akan selalu menua dan darah baru akan diperlukan untuk mengambil alih kota Glory untuk membebaskannya dari kekhawatiran. Luo Ming dan dua lainnya juga telah tiba. Tuan Muda Nili, kita kembali ke alam neter sekarang. Luo Ming dan dua lainnya tidak bisa menunggu lagi. Sebelum mereka pergi, Ye Mo dan Ye Zong memberi mereka banyak barang bagus, terutama anggur. Mereka hanya tercengang setelah menyesap. Mereka tidak percaya bahwa anggur lezat seperti itu ada di dunia. Membandingkan anggur di sini, mereka yang berada di Nether Realm hanyalah urin kuda. Mereka tidak sabar untuk kembali dan meminta patriark mereka mencobanya. Benar, Nili mengangguk. Mendengar kata-kata Nili, Luo Ming dan dua lainnya tidak bisa membantu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Nili melihat ke kejauhan. Kali ini, selain dari alam neter, mereka harus melanjutkan menuju ke tanah kematian 9 lapis. Dia tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan, namun, itu pasti akan luar biasa. Mereka mungkin tidak dapat melihat matahari untuk waktu yang lama, namun, harapan tidak akan pernah padam di hati mereka. Nili menatap Ye Ziyun dan Xiao Ninger, lalu pada Duan Jian, Lu Piao, Du Ze dan yang lainnya. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Dia akan menjadi ahli tertinggi. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya juga akan melangkah ke alam puncak di masa depan. Apa yang bisa dianggap sebagai tanah kematian 9 lapis bagi mereka? Ye Ziyun melambai ke arah Ye Mo dan Ye Zong, karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Kelompok itu meninggalkan kota Glory dan secara bertahap menghilang saat mereka menuju pintu masuk Nether Realm. Di tembok kota, Ye Mo dan Ye Zong melihat mereka pergi. Ayah, Yuner dan Nili telah pergi. Ye Zong berkata, menatap Ye Mo yang diam. Ya, Ye Mo menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, mereka berjuang untuk masa depan kota Glory. Lagi pula, kita sudah tua. Saya berharap mereka akan diberkati oleh surga. Meskipun dia khawatir tentang Yuner, Ye Mo tahu bahwa jika dia terus terlindung di bawah sayap mereka, tidak mungkin baginya untuk tumbuh. Ye Zong juga berdoa untuk keselamatan Ye Ziyun, Nili dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Ye Zong, aku akan menyerahkan kota Glory padamu. Saya akan melakukan perjalanan ke alam penjara abis, kata Ye Mo saat matanya bersinar dengan sinar cahaya. Karena Nili dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menuju tanah kematian 9 lapis demi keselamatan kota Glory, itu lebih merupakan alasan mengapa dia tidak bisa tinggal dan tidak melakukan apa-apa. Ya, jawab Ye Zong. Terhadap kata-kata Ye Mo, dia hanya menuruti tanpa syarat.
Di langit yang jauh, matahari merah perlahan naik saat bersinar di gunung bersalju jauh, mencerminkan kilau yang berkilau dan menembus. Ini hanyalah pemandangan yang spektakuler. Jauh di gunung leluhur Set, Nili dan yang lainnya sudah jauh dari kota Glory saat mereka menginjak salju tebal di tanah, bergerak menuju arah Netherrealm. Di dalam pegunungan Set Ancestral, kadang-kadang akan ada penampakan beruang salju dan kera badai salju raksasa. Namun, makhluk-makhluk ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Nili dan yang lainnya. Sejak Duan Jian mencapai peringkat legenda, ada efek pemurnian untuk yang lain. Selama perjalanan ini, Nili merasa bahwa ranah jiwanya sedang mengalami perubahan yang cepat dan dia telah naik peringkat. Kecepatan kultivasinya memang menakutkan. Siapa tahu, mungkin ada beberapa penggunaan mengejutkan lainnya untuk Soul Array ini. Tepat ketika kelompok itu mendekati pintu masuk ke alam Nether, tiba-tiba dua aura besar dirasakan oleh mereka. Kekuatan aura ini telah jauh melampaui Yemo. Merasakan dua aura, Yuyan, yang duduk di bahu Nili, tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya. Nili, mereka telah datang. Yuyan segera memperingatkan. Mendengar kata-kata Yuyan, Nili merasa dingin di hatinya dan segera mengerti siapa mereka itu. Duan Jian dan yang lainnya juga merasakan dua aura luar biasa dan segera berjaga-jaga. Dalam badai salju, dua sosok perlahan berjalan mendekat. Mereka hanya mengenakan celana kain dan memiliki semua jenis tanda aneh di tubuh mereka. Salah satunya sangat kekar dengan tubuh melengkung dan kedua lengannya tampak sangat menakjubkan, seolah-olah itu adalah lengan kera. Yang lain memiliki sosok ramping dengan barang berwarna pelangi dioleskan di wajahnya. Batang hidungnya tajam dan matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Telapak tangannya seperti cakar elang. Yuyan yang malang, kami akhirnya menemukanmu. Menemukanmu benar-benar mengerikan. Pria berbadan tegap itu memamerkan giginya, memberi yang lain perasaan seram tentangnya. Kami berdua telah datang sejauh ini dari dataran tinggi takdir surgawi. Karena kamu tidak lagi bersembunyi di cangkang kura-kura Black Spring milikmu, kami akan menunjukkanmu waktu yang tepat. Kata si kurus dengan senyum jahat saat dia memeriksa Yuyan. Aku tidak menyangka tubuh sucimu hanya dikumpulkan pada tingkat yang sangat kecil. Namun, itu juga sesuatu yang baik. Dengan tubuh sekecil itu, pasti akan ada rasa yang berbeda saat memainkannya. Yang kurus berkata dengan sinis. Adegan dia menangkap tubuh kecil Yuyan di tangannya saat dia bermain dengan itu muncul di benaknya. Ekspresi wajah Yuyan menjadi sangat dingin. Meskipun sulit bagi kondisi mentalnya untuk terpengaruh lagi, kedua orang ini masih berhasil membuatnya marah. Luqiansa, Luqianmo. Saat itu, kalian berdua mengejarku ke mata air hitam dalam upaya untuk merebut percikan ilahiku yang hancur dan telah menjaga mata air hitam selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda berdua masih hidup. Tapi hari ini, bahkan jika aku harus menggunakan kekuatan hidupku, aku akan membunuh kalian berdua. Yuyan dengan dingin menatap Luqiansa dan Luqianmo. Saat dia berbicara, dia mengirimkan pikirannya ke Nili. Nili, meskipun mereka hanya eksistensi puncak peringkat legenda, tubuh mereka telah diberikan kutukan dan tidak akan mudah dihancurkan. Asal satu adalah Scarlet Shark sedangkan yang lain adalah Charmeleon mengerikan. Saya tidak jelas sejauh mana kultivasi mereka, jadi Anda harus berhati-hati. Jika Anda tidak bisa melawan mereka, saya akan menggunakan kekuatan hidup saya untuk menghentikan mereka, sementara Anda semua lari. Tubuh ilahi Yuyan masih dalam kondisi pemulihan. Begitu dia menggunakan kekuatan hidupnya, dia mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengumpulkan percikan ilahinya. Nili tersentuh oleh kata-kata Yuyan. Lagi pula, dia baru saja mengenal Yuyan. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan dua binatang iblis itu, melarikan diri masih mungkin. Kalian sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi kami. Hehe, hentikan perjuangan sia-siamu. Luqiansa memiliki senyum kejam di wajahnya saat dia perlahan mendekati kelompok Nili. Dia berbeda dari Luqianmo karena dia tidak tertarik pada wanita dan hanya menikmati kegembiraan mencabik-cabik orang. Ye Ziyun, Duan Jian dan yang lainnya masuk ke mode pertempuran. Setelah merasakan aura kuat yang datang dari lawan mereka, Nili menggeram pelan dan berkata, semuanya, perhatikan perintahku.
Duan Jian dan Luo Ming menghalangi yang kurus. Sisanya menjaga dengan hati-hati. Meskipun Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya telah memperkuat ranah jiwa mereka, mereka masih belum melangkah ke peringkat legenda. Karena itu, jika mereka bergabung dalam pertempuran, itu akan sangat berbahaya. Namun, bagaimanapun, pihaknya masih memiliki 5 ahli peringkat legenda. Ya, Duan Jian tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia tiba-tiba menembak dan melambaikan pedang api hitamnya ke arah yang kurus. Luo Ming mengikutinya dari belakang. Nili melirik Yuyan dan berkata, "Saudari Dewi, kita akan membunuh yang gemuk dulu." "Oke," jawab Yuyan. Mendengar kata-kata Nili, Luqiansa sangat marah. Nili bahkan tidak menempatkan dia di matanya. "Apa yang bisa kalian lakukan? Aku akan melihat untuk melihat seberapa mampu kalian." Otot-otot di tubuhnya menonjol saat dia melambaikan telapak tangannya yang besar dan menyerang Nili. Suara ledakan berat memancar dari setiap otot yang digunakan. Yuyan melambaikan tangan kanannya dan membentuk dinding api besar di depan Nili. "Jika Anda berada di puncak Anda, mungkin saya akan takut akan hukum api Anda. Tapi sekarang, aku akan mencabik-cabikmu." Luqiansa dengan marah meraung saat lengannya merobek dinding api. 2 naga air panik terbentuk dan menuju Nili. Tubuh Nili tiba-tiba berubah dan berubah menjadi penampilan panda bertaring. Panda bertaring saat ini sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya bersirkulasi dengan hukum kegelapan dan cahaya, tubuhnya juga menjadi lebih besar. Ketika naga air hendak memukulnya, panda bertaring membuka mulutnya dan meludahkan ledakan yin-yang. Energi terang dan gelap mengorbit satu sama lain saat mereka terbang keluar. Ledakan itu langsung merobek naga air menjadi berkeping-keping. Menyaksikan pemandangan di depannya, Luqiansa tercengang. Dia benar-benar merasakan kehadiran hukum kegelapan dan cahaya dari seorang anak manusia. Mengapa 2 hukum kekuatan muncul dalam satu tubuh manusia? Sejak pertempuran dewa spiritual, Luqiansa dan yang lainnya terus berkultivasi, mencoba merasakan kekuatan hukum dalam upaya merebut kekuatan hukum dari dewa spiritual manusia. Jika mereka tidak begitu asyik dengan kultivasi mereka, mereka tidak akan sembarangan membiarkan Yuyan melarikan diri. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka mencoba berkultivasi, kekuatan hukum terlalu sulit untuk dipahami. Bahkan setelah mengalami bertahun-tahun kultivasi, mereka baru saja menyentuh gerbang hukum kekuasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak manusia seperti Nili akan mampu memahami 2 kekuatan hukum pada saat yang sama. Baik hukum terang dan gelap, adalah sesuatu yang mereka dambakan siang dan malam. Sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan diambil oleh seorang anak manusia. Bukan hanya 1, tapi 2 dari mereka. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kedua matanya berubah merah saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Nili. Setelah Nili berubah menjadi panda bertaring, meskipun tubuhnya telah menjadi jauh lebih kokoh dan besar, dia tidak terlihat sedikit pun canggung. Dia mengerahkan gravity field pada Luqiansa dan kemudian menghindari serangan itu. Tinju Luqiansa meleset dan gelombang kejut menghantam tanah jauh. Itu langsung membuat seluruh area tertutup debu dan kawah besar bersinar. Karena Luqiansa telah meleset, dia tidak bereaksi pada waktunya untuk mengubah posisinya saat Nili membuka mulutnya dan meludahkan ledakan yin yang lain ke arahnya. Pada saat ini, bahkan Yuyan tidak ragu-ragu saat dia mengumpulkan segumpal api yang menyala-nyala dan menembakkannya ke arah Luqiansa, menyegel rute pelariannya. Tepat ketika ledakan yin yang dan nyala api Yuyan hendak mendarat di tubuhnya, dia tiba-tiba menciptakan bayangan dan melayang melintasi ledakan yin yang. Dia kemudian melompat dan menerkam ke arah Nili. Luqiansa ini tampaknya tidak memiliki teknik rahasia jarak jauh yang kuat. Namun, fisiknya sangat mencengangkan dan kecepatannya secepat sambaran petir. Nili, Yuyan dan Luqiansa bertarung dalam satu kelompok. Meskipun budidaya Nili sedikit kurang, ia telah mengumpulkan banyak pengalaman pertempuran dan memiliki persepsi yang tajam. Ini memungkinkan dia untuk menjadi sangat terampil dan bertarung bahkan di bawah perbedaan level yang begitu besar. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya berdiri jauh. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu.
Bahkan dua ahli peringkat legenda bintang 1 di bawah Luo Ming tidak dapat bergabung dalam pertempuran seperti itu, apalagi mereka. Sementara keduanya merasa cemas dalam hati mereka untuk Nili, sisanya terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa dari alam jiwa mereka ke Nili. Ranah jiwa Nili telah meningkat secara drastis beberapa kali lipat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Lagi pula, Luqiansa adalah eksistensi puncak peringkat legenda. Kecepatan cepat Luqiansa dan fisik yang kuat menyebabkan Nili benar-benar terkejut. Serangannya mendarat di tubuh Luqiansa beberapa kali, tapi dia tidak bisa melukai tubuhnya. Meski begitu, Luqiansa tampaknya tidak berani menghadapi ledakan Yin Yang Nili secara langsung. Bagaimanapun, bentuknya memegang hukum kegelapan dan cahaya, dua kekuatan hukum. Lintasan ledakan Yin yang sangat mudah diprediksi, oleh karena itu, tidak mudah untuk mendarat di Luqiansa. Yuyan, kamu celaka, aku akan melihat apakah kamu bisa lolos dari ini. Tangan besar Luqiansa meraih Yuyan. Yuyan mendengus dengan alisnya yang menyatu saat dia memanggil api yang menyala-nyala dan menyerang Luqiansa, memaksanya untuk mundur dari serangan dan menyebabkan luka muncul di tubuhnya. Luqiansa meraung marah saat tubuhnya dengan cepat mengalami transformasi, berubah menjadi binatang besar. Penampilannya sangat aneh karena ditutupi kulit hitam lengket, tampak seperti makhluk air yang memiliki anggota badan. Telapak tangan kirinya mengandung energi tak berbentuk saat meraih Yuyan. Benang tak terlihat seperti energi melilit Yuyan, menyebabkan banyak luka di tubuhnya. Wajah Yuyan langsung memiliki ekspresi sedih saat dia mengerang, berjuang untuk membebaskan diri. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, tubuh dewanya baru saja pulih dan kekuatannya baru pulih ke sekitar peringkat legenda bintang 3. Dibandingkan dengan Luqiansa, masih ada perbedaan besar. Mencoba melepaskan diri dari genggamanku. Kesempatan gemuk. Yuyan, jika Anda dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap, saya akan membiarkan tubuh ilahi Anda tetap utuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengalami Divine Spark-mu hancur lagi. Luqiansa tertawa terbahak-bahak. Di bawah kendalinya, benang tak kasat mata yang mengikat Yuyan semakin erat. Seolah-olah dia mencoba untuk benar-benar menghancurkannya. Nili, cepat, lari. Yuyan berkata dengan suara cemas saat dia mempersiapkan dirinya untuk memanfaatkan energi kekuatan hidupnya. Hal yang terkutuk, rasakan senjata tersembunyiku. Sebuah gerakan kecil dari tangan Nili dan dua bom drakonik melesat ke arah kepala dan perut Luqiansa. Menyaksikan dua bola bundar menembak ke arah dirinya sendiri, Luqiansa tertawa dingin saat dia meraihnya. Dua bom drakonik terbang ke arah tangan kanannya. Haha, dua bola logam ini tidak mungkin mainan anak-anak, kan? Anda mencoba untuk menyakiti saya dengan sesuatu seperti ini. Itu benar-benar menggelikan. Luqiansa tertawa liar sambil mengejek Nili. Nili tersenyum dingin. Bom drakonik ini bukan bola logam biasa. Ini adalah batu jiwa naga yang memiliki hukum kegelapan dan cahaya yang disegel di dalamnya. Sebelum tawa Luqiansa berhenti, dua ledakan mengerikan terjadi di tangannya. Energi mengerikan langsung menelan dan melahap tangan kanan Luqiansa. Arg! Luqiansa mengeluarkan jeritan menyedihkan saat telapak tangan kanannya tercabik-cabik oleh kekuatan hebat yang dihasilkan oleh bom drakonik. Dia juga didorong mundur oleh kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan dan sosoknya yang besar terguling. Selama ledakan, Yuyan lolos dari penyempitan dan segera memberi dirinya perisai menyala yang melindunginya. Melihat adegan ini, dia benar-benar terpana. Dia ingat apa yang Nili katakan tentang bom drakonik. Saat itu, dia tidak menempatkan mereka di dalam hatinya. Tetapi setelah menyaksikan ini hari ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa bom drakonik akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu hebat dan menakutkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.